Ya, di sini saya Nur Salma Intifada dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6 ingin melakukan kegiatan tugas konseling kelompok yang akan saya lakukan di sekitar rumah saya, yaitu Dusun Banjaran, Tempurjo Tempuran, yang akan saya lakukan pada hari ini tanggal 19 Maret 2023. Silakan. Wah, mau rasa muslim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kedatangannya adik-adik sekalian pada sore hari ini. Ya, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Ya. Aduh, siap, Rak. Doa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sudah tahu belum tujuan adik-adik sekalian kesini itu untuk ngapain? Enggak. Dari Mbak Diva? Belum tahu. Mungkin belum tahu. Belum tahu. Ya, jadi adik-adik sekalian kesini itu untuk pelaksanaan KKP atau konseling kelompok. Ya, jadi pada kegiatan sore hari ini, konseling kelompok hari ini, saya ingin membuat kontrak kegiatan pada sore hari ini, yaitu sekitar 20 menitan. Diharapkan dalam 20 menit itu kegiatan konseling ini bisa berlangsung dengan optimal. Jadi udah pada tahu belum ya konseling kelompok itu apa? Belum tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Konseling kelompok itu apa? Ya, jadi konseling kelompok itu bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan pengembangan individu. Jadi di sini tuh konseling kelompok itu diharapkan adik-adik sekalian mengikuti konseling kelompok pada sore hari ini untuk bisa mengembangkan bakat adik-adik maupun memecahkan permasalahan yang adik-adik sedang hadapi. Jadi nanti dari adik-adik sekalian mungkin bisa sedikit memberikan bantuan kepada teman-temannya untuk menghadapi masalah, termasuk saya juga memberikan bantuan terhadap adik-adik sekalian untuk menghadapi masalah yang adik-adik. Nah, kelihatannya dari adik-adik sekalian pada sore hari ini terlihat sangat lemas dan kurang bersemangat. Bagaimana kalau kita lakukan tepuk pramuka sebanyak 2 kali dipimpin oleh saudara Riza? Tepuk pramuka. Ya, oke. Setelah melakukan tepuk pramuka, bagaimana? Apakah lebih bersemangat? Ya. Semangat. Ya, kita jika sudah semangat, kita lanjut ke dalam konseling kelompok pada sore hari ini, yaitu kita akan memasuki beberapa tahapan yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi ada beberapa tahapan dalam kegiatan konseling kelompok PSK. Jadi dalam tahapan konseling kelompok itu ada terbagi dari beberapa tahapan, ada identifikasi masalah, analisis data, dan ada treatment juga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas untuk mengikuti konseling kelompok. Dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus adik-adik jalani, yaitu ada asas keterbukaan, atas kenormatifan, atas kesukarelaan, asas kerahasiaan. Ada yang mau menjelaskan? Ada yang sudah tahu atau belum? Belum. Oh, jadi belum tahu semuanya ya? Kamu belum tahu? Belum tahu. Ya. Jadi ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan adik-adik sekalian di sini bersifat terbuka. Dalam tanda kutip terbuka itu terbuka dalam menceritakan masalahnya agar bisa dianalisis dan agar mendapatkan tadi treatment untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada kenormatifan. Jadi di sini diharapkan adik-adik sekalian jika memberi masukan atau membantu temannya yang sedang mengalami masalah itu menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi adik-adik di sini itu menyelesaikan masalah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain maupun dari saya. Jadi di sini sukarela untuk menangani masalahnya sendiri. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi diharapkan
setelah adik-adik di sini mengetahui masalah satu sama lain, itu bisa menjaga kerahasiaannya agar tidak tersebar ke orang lain. Makanya itu bersifat rahasia. Nah, jadi sebelum melanjutkan kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri lebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Divla Istisia Quraini. Saya bersekolah di Semantit. Saya kelas 11. Hobi saya memasak. Lanjut. Saya Muhammad Areza, sekolah di SMA Negeri 1 Mertuidan. Hobi saya golf. Oke. Saya Dafa Akbar, sekolah di Semantit, hobi saya berenang. Nama saya Tidja Farisa Putra, sekolah di SMA Negeri 1 Mertoyudan, hobi saya main bola. Nama saya Satria Bran Pratama, sekolah di SMK Ma'arif Kota Magelang, hobi saya sepak bola. Ya, jadi dari keempat asas yang sudah kakak jelaskan tadi, apakah adik-adik sekalian menyetujui tentang asas-asas tersebut? Nah, jika sudah menyetujui, apakah akan dipegang janji dari asas-asas tersebut? Ya. Kalau begitu terima kasih. Di sini kita akan mengidentifikasi masalah dari anggota konseling kelompok ini. Diharapkan teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian bisa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang mengalami kesulitan apa, agar diharapkannya bisa membantu permasalahan yang sedang dihadapi adik-adik sekalian. Termasuk saya bisa membantu, dan juga adik-adik sekalian bisa membantu teman-teman yang hadir di sini. Ya, mungkin dari sebelah kiri saya bisa menceritakan Mbak Divla permasalahan yang sedang dihadapi. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, karena tadi ada juga asas kerahasiaan yang kelompok ini sudah sepakati. Permasalahan saya malas belajar karena kebanyakan main HP. Masalah saya sering begadang dan kesiangan bangun pagi, dan saya sering terlambat masuk sekolah. Permasalahan saya kekurangan waktu belajar karena mengajinya lebih padat. Di pondok. Iya kak. Saya masalahnya males belajar karena terlalu banyak nongkrong. Saya masalahnya kebanyakan main game, akibatnya saya kurang belajar dan sering kesiangan. Dari permasalahan yang adik-adik kita ceritakan, bisa disimpulkan permasalahan yang banyak dialami itu tentang keterlambatan berangkat sekolah. Ya, mungkin dari teman-teman bisa memilih siapa yang ingin menceritakan permasalahannya untuk bisa kita bahas, kita simpulkan, dan mungkin bisa membantu adik-adik juga dengan kita menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dari Mas Deva memilih siapa untuk menyelesaikan masalah? Reza. Dari Mas siapa memilih siapa? Reza. Mas Satria yang Reza. Mbak Deva? Reza. Ya, jadi atas kesepakatan teman-teman, mungkin Mas Reza bisa menceritakan permasalahan yang tadi diceritakan. Saya sering kadang karena kebanyakan main HP kak, terutama di media sosial. Saya kebanyakan nonton streaming yang live-nya di atas jam 10 malam, dan saya terlarut-larut sampai pukul 12 malam. Ya, jadi di sini saya ingin bertanya ya Mas Reza, mungkin Mas Reza itu nonton streaming apa ya kalau boleh saya tahu? Saya Sampai larut sering malam. nonton streaming sepak bola kak, badminton, golf. Mungkin dari teman-teman yang lain Saya sebenarnya bisa dipersilakan untuk bertanya. kenapa nonton sampai jam segitu ya kak? Karena jam luar negeri dan jam Indonesia kan berbeda. Jadi kalau di sana perbandingan jamnya lah beda kan, gitu. Itu sepak bola pas lawan apa sama apa kak? Pas lawan itu Liverpool sama Manchester, Oh, berarti yang kalah tuh yang mana? yang Manchester. Ya, jadi apakah saat Mas Reza nonton streaming itu tidak takut kalau besoknya terlambat atau besoknya kesiangan, dikarenakan kan itu sampai larut malam? Apakah itu tidak mengganggu jam belajar juga? Ya itu sudah jadi kebiasaan kak. Jadi saya sekarang ingin mengurangi kebiasaan saya, dan saya sudah mulai tidur dengan tepat waktu, walau itu tidak setiap hari kak. Saya izin bertanya, apakah dengan begadang kegiatan sekolahnya tidak terganggu? Ya nek terganggu karena saya sering terlambat masuk sekolah dikarenakan begadang itu. Oh.
Saya ingin bertanya, kenapa nonton sampai jam segitu, Mas? Karena streamingnya mulai jam 10 lebih jam tayangnya. Saya mau bertanya, apakah dengan nonton streaming sampai larut malam itu dapat mengganggu kegiatan belajar sama nilai pembelajaran? Ya kalau soal mengganggu kegiatan belajar dan nilai di sekolah, ya itu terpengaruh sekali. Karena kan jam belajar saya pakai untuk nonton streaming itu. Ya, jadi dari beberapa pertanyaan dari teman-teman dan juga yang sudah diceritakan oleh Dik Riza ya, nah itu dapat saya simpulkan sebenarnya begadang itu boleh saja, akan tetapi jika berhubungan dengan kegiatan sekolah, jika itu untuk streaming atau yang lain sebagainya, itu bisa dilakukan di hari libur. Soalnya kan masih sekolah juga kan. Jika misal Mas Reza begadang nonton bola sampai jam 2 malam, mungkin akan terlambat yang pertama. Yang kedua, jika bisa masuk ke dalam sekolahan, nah itu akan tidak berjalan efektif kegiatan belajar mengajar. Misal contohnya ketika guru menjelaskan, Mas Reza itu tertidur dalam kelas, atau mungkin ketika mengerjakan PR pun tidak bisa dikerjakan karena fokus dengan kegiatan streaming tersebut. Ya, apakah saran dari teman-teman atau saya bisa diterima? Bisa, lapang dada? Bisa Kak? Ya, mungkin kan tujuan Mas Reza itu di sini kan untuk fokus belajar terlebih dahulu. Jadi dikesampingkan ya, misal untuk nonton streaming bola atau apa itu dikesampingkan, boleh menonton streaming bola mungkin di hari libur. Jadi di hari weekend itu boleh begadang sampai pagi, itu kan tidak ada tanggungan Mas. Nah itu bisa, tapi kalau untuk hari sekolah bisa dulu diselesaikan dulu, misal contoh PR atau tugas sekolah atau yang lain sebagainya itu bisa diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi di sini dari permasalahan Mas Ria, di sini saya akan sedikit memberikan untuk cara menyelesaikan masalah yang sedang dialami Mas Ria dengan treatment, dengan teknik self control behavioral. Jadi diharapkan di sini dengan teknik self control, Dik Reza bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi bisa mengendalikan tentang diri sendiri, bisa membedakan mana yang positif dan negatif di sini. Iya Kak. Sikat. Dari teknik self control yang sudah saya jelaskan tadi, di sini diharapkan itu Mas Dia itu bisa mengontrol diri. Ya, jadi membuanglah kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak positif. Hal ini juga bisa berguna juga bagi adik-adik sekalian. Jadi diharapkan kita itu bisa mengontrol atas diri sendiri. Jadi membedakan mana yang positif, mana yang negatif, dan juga jika begadang itu kan tidak baik juga bagi kesehatan, betul? Selain tidak baik bagi kesehatan, juga akan mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Dan apakah di rumah itu masih merasa lemes jika habis begadang, betul kan Mas Reza? Ya, itu kan berpengaruh juga bagi kesehatan. Yang diharapkan di sini itu Mas Reza bisa memilih lah mana yang baik, mana yang buruk. Misal contoh kan habis ini kan sudah kelas 3 ya? Iya. Nah, sudah kelas 3. Nah, di situ kan Mas Reza banyak juga UCU atau tes, dan itu kan berhubungan juga dengan cita-cita Mas Reza kan? Iya. Nah, dengan begadang kan itu bisa menghambat cita-cita dari Mas Reza. Iya. Dari teman-teman sekalian juga, misal sekolah itu penting. Jadi ya, jadi mengontrol diri itu penting. Yang bagaimana saya jelaskan tadi, bagaimana kita mawas terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, maupun juga streaming bola kan banyak juga kan sekarang yang judi. Iya. Nah, itu diharapkan teman-teman semua itu menghindari hal-hal yang negatif tersebut. Selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang tua yang sudah membiayai sekolah, sudah mengasih uang saku, sudah memberikan motor untuk berangkat ke sekolah. Harapan orang tua itu kita di sekolah itu bisa membanggakan kedua orang tua dan juga membanggakan diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Di sini saya punya kartu ABC. Nah, di sini kartu ABC ini untuk menambah treatment bagi Mas Reza.
Nah, di sini ada 3 kartu. Mas Rizal bisa memilih salah satu dulu. Ya, bisa dibacakan Mbak Difla. Harapan orang tua. Ya, jadi harapan orang tua untuk Mas Rizal itu seperti apa? Harapan orang tua. Harapan orang tua ingin melihat anaknya melebihi dari orang tuanya, ingin sukses dunia akhirat dan berguna bagi nusa, bangsa, agama. Udah. Nah, itu Mas Rizal sudah melakukan apa untuk mewujudkan harapan orang tua tersebut? Terutama satu, pendekatan diri kepada Allah itu fondasi untuk saya, dan belajar walaupun bolong-bolong. Bisa memilih lagi satu? Bisa dibacakan? Cita-cita. Ya, silakan cita-cita Mas Rizal. Cita-cita saya ingin jadi atlet MMA Kak. Atlet MMA. Usaha apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Terutama Kak dari segi fisik Kak dan mental, saya sudah belajar. Saya kemarin habis ke Klite Kak. Belajar Klite? mental saya untuk berani menghadapi semua risiko yang ada, terutama dari kanan kiri, depan belakang Kak, sudah saya pahami gitu. Ya, kartu terakhir bisa dibacakan. Mungkin Mas Dava. Harapan ke depan. Harapan ke depan saya ingin membanggakan orang tua melihat saya sukses bertarung di Octagon UFC Kak, sama idola saya Khabib Kak. Yaitu mungkin bisa diwujudkan, berjanji berapa tahun lagi untuk mewujudkan hal tersebut Insya dengan Allah. usaha yang sudah dilakukan. Insya Allah saya 10 tahun lagi Kak bisa untuk menggapai semua itu. Ya, amin ya, saya sangat mendukung. Cut. Ya, jadi setelah kita melakukan konseling kelompok pada sore hari ini, dapat disimpulkan ada beberapa yang bisa diambil dari Mas Rizal sendiri, pengalaman atau apa, dari saran dari saya maupun teman-teman. Apakah yang bisa disimpulkan dari kegiatan sore hari ini? Saya berterima kasih kepada teman-teman dan kakak sudah bisa membantu saya untuk kedepannya agar lebih baik, bisa mengurangi waktu saya, bisa manage waktu untuk hal-hal yang positif kedepannya, dan bisa untuk saya sendiri bisa jadi orang yang berguna untuk masa depan. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak yang sudah memberi treatment atau saran kepada saya. Sekian, terima kasih. Ya, sikat. Ya, terima kasih dari Mas Reza atas kesimpulan yang sudah didapat. Ya, di sini dari tadi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang permasalahan keterlambatan di sekolah, ya diharapkan bisa membantu teman-teman semuanya agar tidak terlambat lagi di sekolah ke depannya, agar lebih baik lagi, agar lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan yang berada di sekolah maupun bisa berprestasi juga di luar sekolah. Dengan contohnya tadi ada hobi bertarung MMA, itu bisa diwujudkan dengan di luar sekolah. Tadi ada juga yang sepak bola, itu bisa diwujudkan lagi untuk membawakan orang tua ya. Tadi juga ada yang hobi berenang ya, itu bisa lagi ditingkatkan agar diharapkannya bisa membanggakan orang tua. Begitu juga dari Mbak Diva sendiri yang kebetulan cewek sendiri di sini, yang hobinya juga memasak, diharapkan nanti bisa dikembangkan lagi itu. Kan bisa jadi koki atau bekerja di hotel dengan memasak, itu bisa dikembangkan lagi di luar sekolah. Misal contoh ikut master chef juga, kan itu bisa juga dilakukan ya, Mbak. Ya, di sini mungkin dari kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini yang sudah akan berakhir, mungkin kesan dan pesan dari teman-teman sekalian apa? Sangat baik. Sangat baik ya, bisa membantu Mbak Diva dalam melakukan kegiatan di sekolah maupun di rumah ya. Iya. Ya mungkin dari Mas Reza, kesan dan pesan. Kesan dan pesan menurut saya sangat bermanfaat bagi saya, bisa membuka pikiran saya lebih luas lagi dan menghindari hal-hal yang negatif dan mengambil hal-hal yang positif. Terima kasih. Sangat membantu, sangat membantu saya untuk kedepannya. Ya sama, saya sangat membantu untuk kedepannya yang buat yang lebih baik lagi. Sangat membantu dan bisa merubah saya untuk jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, terima kasih atas pesan dan kesannya. Ya, semoga dapat membantu juga ya, terutama dari Mas Davan sendiri yang kebetulan juga mondok ya. Diharapkan bisa memanage lagi
waktu dan juga self control tadi yang sudah saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Ya, mungkin di penghujung kegiatan pada sore hari ini, apakah disetujui kapan untuk melakukan konseling lanjutan dari ini? Mungkin dari apa? Hari Sabtu. Sabtu apakah libur semua? Libur. Oh ya, di hari Sabtu di jam berapa? Atau sama seperti tadi? Di jam sore, Kak. Oh ya, jadi bisa kita sepakati bersama-sama dilakukan konseling lanjutan dari kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini untuk Sabtu depan ya, di jam yang sama. Nah, setelah kita melakukan kegiatan konseling pada sore hari ini, di sini saya akan memberikan kertas yang diharapkan dari teman-teman semua ini menuliskan tentang cita-cita dan juga permasalahan dan cara menghadapi teman-teman sekalian. Ya, ini kertasnya. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini, alangkah baiknya penutupan ditutup dengan doa dan bisa dipimpin nanti ya. Aduh, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini akan saya tutup acara konseling kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian dan antusias dalam mengikuti konseling kelompok pada sore hari ini. Semoga kita semua bisa diberikan keselamatan dan juga kesehatan agar bisa melakukan konseling kelompok ke depannya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya foto kira.